Selamat siang Pak Yati. Ya, selamat siang Mbak Ika. Alhamdulillah Mbak Ika bisa berkesempatan lagi ya Eh, bertatap muka dengan saya di forum ini Pak Ika. Moga kita bisa mengambil hikmah hari Senin, semangat bekerja dan bisa mengambil manfaat dengan pertemuan kita ini Pak. Tetap semangat Pak Yati. Mungkin ada pengen yang saya ceritakan Pak Yati. Lah, saya semangat sekali Pak. Pak Ika sudah berkenan mengajak saya untuk bisa komunikasi. Semoga nanti saya bisa memberikan manfaat dan juga penguatan ke Pak Ika. Kira-kira Pak Ika apa Pak yang mau disampaikan ini Pak? Insya Allah Eh, bisa saya membantu Pak. saya itu ada kegundahan Pak Yati dengan apa namanya, saya ini ditambahi sebagai guru TK Pak Yati. Di sini saya merasa apakah saya mampu menjadi seorang guru TK karena menurut eh, pendidikan saya adalah seorang guru pendidikan Pancasila. Ya, dengan Pak Ika dapat kesempatan tugas baru Pak. Selain mapel BPKN, Pak Ika ada tambahan guru TIK. Saya yakin Pak, Bapak Kepala Sekolah ataupun rekan dari Kurlum ini tidak sekedar memberikan tugas, namun sudah mempertimbangkan matang-matang bahwa Pak Ika ini tidak sekedar hanya mampu di ngajar PKN tapi punya nilai lebih yaitu di dunia IT Pak. Kira-kira tujuannya apa Pak yang dari pembicaraan ini Pak, kira-kira Pak? Tujuan pembicaraan kita ini Pak. Saya itu sebetulnya merasa kurang pede Pak Yati dalam penyampaian materi di depan kelas. Karena apa? Karena saya terbiasa dengan materi saya biasanya materi pendidikan Pancasila, terus sekarang ini berubah menjadi TIK, itu terkadang sangat beda jauh dengan materi secara teori dan materi praktek. Terkadang apakah saya ini penyampaian kurang maksimal atau apa ketika secara teori anak itu cenderung kelihatannya kurang aktif atau kurang bersemangat atau apa ya, kurang senang lah terhadap apa yang sedang saya sampaikan di depan kelas. Iya, kalau saya cermati ini sebenarnya Pak Ika sudah apa Pak ya, sudah layak lah menjadi guru yang memiliki kompetensi pedagogik atau profesional, sosial atau kepribadian. Kira-kira yang tidak pedenya itu di mana Pak? Sehingga Pak Ika kok tidak merasa yakin anak ini tidak dengan mudah menerimanya Pak? Di mana Pak kira-kira tidak pedenya Pak dalam mengajar? Karena pada biasanya ketika saya menjadi seorang guru PPKN itu Pak Yadi, ada beberapa anak yang tanya jawab itu lebih mengasihkan, eh, dan bisa berkembang, pertanyaan itu bisa berkembang di mana-mana dan sampai materi mana-mana. Tapi kalau TIK itu anaknya cenderung pasif semua Pak Yati. Apakah saya tidak bisa menyampaikan? Apakah pembelajaran saya ini membosankan atau bagaimana? Itu apa yang kurang dari diri saya ketika penyampaian materi pembelajaran TIK ini? Ya, ya Pak. Yang dirasakan Pak Ika merasa tidak yakin dan tidak bisa eksplor Pak ya, istilah tidak eksplor dalam hal menjawab ataupun memberikan pemahaman. Mungkin Pak ada satu atau dua hal yang sudah dilakukan Pak Ika dan menurut Pak Ika itu yakin. Kira-kira apa Pak? Yang pertama mungkin saya akan berlatih atau belajar kepada uh, Ibu Oni atau Bupor selaku guru TIK di sekolah kami, sekolah kita Pak Yati. Mungkin apa yang perlu saya lebih tingkatkan dalam mengajak anak supaya dalam berteori dalam pembelajaran TIK itu menyenangkan. Karena apa? Saya pernah, cara praktek itu sangat beda sekali. Praktek dan teori, ketika saya praktek di lab TIK, itu anak lebih aktif Pak ya, ditanya,
Pak cara membuat garis bagaimana, Pak rumus ini bagaimana, lebih menyenangkan. Tapi secara teori kok anak itu malah cenderung pasif, apakah salah Ya. saya atau bagaimana. Nah itu saya ini mencoba nanti akan belajar kepada guru yang lebih senior sesuai dengan keilmuannya, dan saya juga mungkin akan belajar media belajar itu kan sekarang banyak sekali. Mungkin saya akan mencoba buka YouTube atau buka blog-blog yang membahas tentang pembelajaran TIK yang menyenangkan itu bagaimana. Baik, Pak Ega ternyata walaupun merasa ragu, namun sebenarnya Pak Ega sudah melakukan loh Pak untuk membuat yakin Pak Ega. Di antaranya kan tadi sudah adanya komunikasi, minta konsultasi dengan rekan sejawat, apa yang Pak Ega sudah lakukan itu, gimana respon anak, dan yang kedua juga sudah memanfaatkan berbagai sarana atau aplikasi yang mungkin Pak Ega bisa mendukung. Dari kedua hal tersebut, apa pernah sudah diceritakan Pak sama rekan sejawat? Mungkin ada saran atau masukan ke Pak Ega bahwa setelah melakukan ini masih merasa hal yang kurang ragu, Pak? Kalau sebetulnya ketika saya mau mengajar itu saya belajar dulu Pak Yadi. Sebelum mengajar Harus, Pak. saya Betul, belajar harus. dulu. Karena itu materi baru bagi saya. Saya tentang teknologi informasi itu saya bisa secara yang saya pakai, seandainya komputer, penggunaan aplikasi dan lain sebagainya. Ternyata untuk materi informatika itu macam-macam. Ada berpikir komputasional, terus ada yang namanya aplikasi perkantoran. Oke lah, nah aplikasi perkantoran mungkin ada beberapa yang mungkin saya bisa. Yang berikutnya adalah struktur komputer dan lain sebagainya. Sebetulnya saya sebelum masuk kelas itu saya tanya kepada Bu Oni atau Bu Por, Bu, materi ini bagaimana, atau panduan di buku guru. Itu selalu kami konsultasikan dulu sebelum saya masuk dalam kelas tersebut. Tapi itu mungkin apakah saya kurang pede di dalam kelas, saya itu kurang enjoy Pak Yadi sebetulnya. Oke. Ya. Anak itu tidak ada yang protes sih sebetulnya, anak itu tidak ada yang protes, tapi kok kayaknya saya mempunyai perasaan apakah anak ini senang ya diajar saya tentang TK, apalagi penyampaian saya atau anak-anak itu kan taunya saya sebagai guru pendidikan Pancasila. Baik, Pak Ega sudah mempersiapkannya, kemudian merasa belum maksimal dalam percaya diri, dan yang ketiga juga Pak Ega merasa apakah anak ini diam itu karena sudah paham atau belum Pak ya. Kira-kira saat perencanaan itu Pak Ega sempat di depan cermin enggak Pak? Artinya kepedeannya kan mungkin Pak Ega bisa melihat refleksi diri. Pernah enggak Pak? Ya yang saya rasakan aja Pak Yadi ketika saya mengajar PPKN ya terutama. Saya ini anak dari pertanyaan satu itu bisa sampai kemana-mana. Pertanyaan itu bisa dari pertanyaan Pancasila, seandainya Pancasila ada sila berapa, lahirnya Pancasila bagaimana, terus siapa aja yang mengusulkan tentang dasar negara, itu sampai mana-mana. Tapi ketika pembelajaran TK itu anak kok diam, apakah saya penyampaian bisa masuk terhadap mereka atau enggak, apakah saya ini yang salah cara mengajarnya. Kebetulan ya saya mengajar, patokan saya pada buku guru adalah capaian belajarnya bagaimana, itu yang jadi patokan saya. Ya, dari Pak Ega yang telah disampaikan tadi sebenarnya sudah luar biasa Pak, beberapa persiapan. Selain tadi ada persiapan secara sendiri, bertanya ke rekan sejawat, dan memanfaatkan berbagai aplikasi mendukung Pak ya. Kira-kira ada lagi enggak Pak yang Pak Ega itu inisiatif untuk dilakukan Pak? Mungkin saya mencoba melihat modul ajar beberapa modul seperti guru TIK. Mungkin saya nanti akan memanfaatkan PMM Pak Yati, platform Merdeka Mengajar. Di situ mungkin ada beberapa referensi modul ajar yang menyenangkan bagaimana teknik-teknik supaya anak itu mau dalam
belajar berteori di mata pelajaran informatika itu bagaimana? Iya, Pak Ega justru aslinya sudah anu Pak. Yang panjenengan persiapan sebenarnya sudah luar biasa persiapannya Pak. Jadi apalagi yang terakhir ini Pak Ega akan memanfaatkan SPM itu kan memang sudah difasilitasi oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Kemendikbud. Artinya kan tinggal minat kita untuk bagaimana mau ya memanfaatkan hal tersebut untuk mendukung dalam persiapan pembelajaran. Ini hal yang menarik Pak. Kira-kira Pak Ega akan rencana kapan Pak? Rencananya mungkin secepatnya Pak Yadi, mungkin besok saya, atau nanti di rumah saya membuka HP sambil tiduran, sambil main sama Sankara, kita buka modul-modul ajar tentang informatika, pembelajaran yang menarik bagaimana, dan aplikasi-aplikasi pendukung, mungkin Quizzes mungkin juga bisa mengajak anak bersanteria untuk mengajar materi-materi atau mencoba menjawab persoalan-persoalan tentang mata pelajaran informatika. Oke ya Pak ya, minggu ini Pak ya. Kira-kira ketika Pak Ega melaksanakan aksi itu ada enggak Pak? Hal yang menghambat Pak Ega atau hal masalah yang mungkin muncul Pak? Saya nanti rencana Pak Ega itu sudah terplanning, oh saya nanti akan seperti ini, ketika ada suatu hal yang perlu di tengah perjalanan, saya harus bisa menghambatnya seperti ini. Ada enggak Pak? Alternatif rencana untuk minggu ini semakin Pak Ega semakin yakin gitu loh Pak. Oh ya, mungkin saya akan meminta izin kepada kesiswaan untuk anak itu membawa HP Oke, membawa HP Pak ya. agar pembelajaran TIK itu lebih menyenangkan dalam mungkin menjawab kuisis itu atau aplikasi-aplikasi yang lain, karena aplikasi perkantoran Microsoft Word, Excel, PowerPoint juga di HP juga ada, mengajak anak supaya tidak hanya informatika itu kan tidak hanya komputer Pak Yadi, menurut saya HP yang ada dalam anak itu juga menjadi salah satu teknologi informatika dan beberapa macam. Pak Ega yakin Pak ya? Pak Ega yakin untuk bisa melaksanakan yakin ya Pak ya? Yakin, tapi yang menjadi persoalan karena sekolah kita ini kan tidak boleh membawa HP, jadinya saya perlu izin terhadap kesiswaan untuk supaya bisa izinkan membawa HP. Iya betul Pak, dan Pak Ega sudah yakin. Kemudian ada langkah tadi pemanfaatan HP untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar Pak Ega semakin mudah dalam menyampaikan hal. Satu lagi Pak, mungkin di pengusungan ada teman enggak Pak selain guru informatika tadi yang bisa mengingatkan aksi Pak Ega ini agar Pak Ega semakin yakin untuk melaksanakan aksi ini dan bisa mengatasi solusi atau kendala selama Pak Ega melaksanakan aksi, dan ada target khusus enggak Pak dalam hal ini? Mungkin saya akan belajar kepada teman dekat duduk saya Pak. Di situ beliau pandai membuat media ajar yang menarik-menarik di Canva atau membuat kuisis yang menarik bagaimana. Mungkin saya akan belajar kepada beliau, dan beliau juga lah yang bisa menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang guru yang baik itu bagaimana. Oke Pak Ega, semoga bisa terlaksana Pak, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat Pak, sekedar saya usulan sebagai coach. Dan satu lagi, dengan kesempatan ini apa yang kita ragukan, kalau kan mungkin tambah menjadi motivasi tersendiri khususnya bagi Pak Ega. Dan kita lain waktu bisa ketemu Pak. Saya masih penasaran nanti apakah Pak hasilnya gimana nih? Ya, semoga hasilnya memuaskan untuk kita dan bermanfaat untuk peserta didik kita Pak Yadi. Bisa Pak ya, nanti kita agendakan sambil mungkin ngopi atau kebetulan Pak Ega kan saya lihat punya alat kopi baru itu untuk heater ya. Bisa kita manfaatkan bareng-bareng ya. Terima kasih Pak Yadi. Alhamdulillah, mungkin saya dari yang levelnya kepercayaan diri saya dulu kemarin 50%, sekarang naik 70%. Oke, terima kasih Pak Ega. Saya mengaku kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.